Tes tes tes, halo guys, kembali lagi bersama gua Biru. Dan kali ini kita akan melihat gameplay dari hero Tiki yang dimainkan oleh seorang Marsha Joki. Akunnya Marsha berarti di Joki ya? Marsha Joki. Dan di sini di timnya Marsha ada hero Benedetta, Clint, Xavier, Tiki, dan juga ada Karina guys. Sementara di tim musuh ada hero Atlas, Akai, Esmeralda, Patrick, dan juga ada Yves. Dan di sini Tikinya menggunakan emblem support talent ketiga yang untuk mempercepat cooldown dari battle spell dan juga cooldown dari resurrection ya guys. Dan juga spillnya dia memakai Aegis buat counter Atlas ini sih, alasan ngepick Tiki harusnya ya. Musuhnya juga lumayan sih. Slug, wah Slug masih ada Slug anjir. Buat Slug parah mungkin, parah. Dan di sini partiannya si Marsha OP banget guys, karena dipermain dengan seorang penjoki paling handal, Taka.P3 anjay. Dan bersama partiannya, oke guys, kita langsung masuk saja ke dalam gamenya. Dan anjir, baru nonton udah bentar lagi mau di end. Wah, laknat banget sumpah. Baru 9 menit woy. Ayo musuh tahan. Musuhnya harusnya agak bisa nanti. Ada hero kayak Patrick sama Yves. Dan di sini langsung open ultimate seorang Yves. Atlasnya juga percuma, nggak bisa ngapa-ngapain. Bikinnya masih nyimpan ulti. Belum mati katanya. Wih, SP-nya aja lembek banget guys. Udah nggak bisa non damage dari timnya Kiki. Patricknya udah lumayan sakit. Mau dikejar. Kelamaan snipernya Patrick. Kena enggak? Wah, bagus banget di sini. Tershutdown nampaknya seorang Xavier. Dan harusnya mati juga ini Marsha. Marsha Joki kill. Nice banget. Lumayan lah menambah durasi waktu video. Lalu di sana Benedetta-nya bisa di-kill kan? Kejar boy. Ih. Lawak sih pada langsung kayak gitu nggak mati. Dan di atas untung ada gerobak bisa nahan. Ini dan di sini hidup lagi Tikinya. Itemnya Tiki juga dia bikin item keras ya, bikin antivirus dan juga anjir regen armor. Gak pernah pakai tapi ya esmenya masih wah, padahal udah selamat malah kena ultimate Xavier. Dan Atlasnya juga langsung hilang. Sementara itu Tikinya berhasil di take down lumayan banget, tapi percuma sih, Tikinya mati, Atlasnya juga mati. Ih, Xaviernya jago. Udah kalah guys. Anjir, baru menginjak ini udah di end. Ya, akhirnya gamenya berhasil dimenangkan oleh tim Tiki di menit yang ke-11. Dengan perbandingan poin kill, timnya dari Tiki mendapatkan 20 poin kill, sementara tim musuh dapat 11 poin kill. Ya, kalau dari segi poin kill sih bedanya nggak jauh ya guys, cuma beda 9 poin kill. Lalu kita lihat dari timnya Tiki, yang mendapatkan MVP ialah seorang Clean guys, yang dimainkan oleh Taka. Ya, di sini Cleannya memperoleh MVP dengan skor 10.7 ngelak ya. Dengan KTA-nya Clean memperoleh 5 poin kill dan tidak ditumbangkan sama sekali guys. Dan dia berhasil mendapatkan 7 assist. Lalu dari dari kematian. Ih, mati. Asal. Lalu yang dapat skor paling rendah di timnya Tiki ialah Tikinya guys. Apa? Apa nih? Ini sore.
Di sini Diki-nya memperoleh silver dengan skor 7.3 dan KTA-nya Diki sama sekali nggak dapat poin kill, matinya sebanyak 7 kali dan dia dapat 17 assist guys. Dan ini hal wajar sih. Dia kan seorang roamer, apalagi support, jadi udah wajar kalau dia harus mengorbankan dirinya demi kemenangan tim. Lalu di timnya musuh yang dapat MVP ialah seorang Yif. Yif-nya di sini memperoleh MVP dengan skor 7.2 dan KTA-nya Yif dapat 3 poin kill, matinya sebanyak 3 kali dan dia dapat 5 assist. Dan yang dapat skor paling rendah di timnya Yif ialah Esmeralda ternyata guys. Ya di sini SP-nya dapat bronze dengan skor 4.3 dengan KTA. SP-nya dapat 2 poin kill, mati sebanyak 5 kali dan cuma dapat 1 assist guys. Benar-benar XP laner yang beban numpang win. Dan kalau dilihat-lihat ini draft dari timnya, para bisa fokus. Draft dari timnya Diki bagus banget ya guys. Cocok banget buat dibawa ke rank. Tapi ini mereka lagi ngejar MMR sih. Bandit MMR. Wah, anjir banditnya buildnya full tank cok. Curse helmet. Ini Guardian helmet. Dominance ice. Oh bener-bener full tank loh. Ngarah buat TP ya. Oke guys, di sini kita bahas item dari Diki-nya. Di sini first item Diki dia langsung build ke arah Dog boots atau sepatu yang tepat mengurangi efek CC kepada kita ya. Sebesar 20% kalau nggak salah. Oh 30% malah guys. Dan juga ada magical defense-nya ya. Ini sepatu bagus banget apalagi karena di musuhnya ada cukup banyak efek crowd control yang cukup menyebalkan guys. Ada Akai, Atlas dan juga ada Yif. Di sini Esme juga bisa ngasih CC ya. Jadi ya bagus banget Diki langsung bikin item apa Talkboot satu ini guys, agar dapat mengcounter hero-hero CC seperti di tim musuh. Lalu next itemnya ada Antiquiras. Ini item juga bagus banget untuk melawan hero marksman dengan damage yang sakit di early game, seperti Patrick ya guys, yang kita tahu sendiri damage dari shotgunnya di early juga udah sakit. Jadi bagus banget jika Diki langsung bikin Antiquiras. Apalagi Antiquiras juga ada tambahan HP, jadi bisa mengcounter hero magic sedikit lah. Dan next item ada Radiant Armor. Itemnya tuh ini juga ya buat counter hero-hero magicnya guys. Tinggal counter gift sama counter Esmeralda-nya. Jadi ketika Diginya udah bikin Radiant Armor, maka damage dari Yif udah ya nggak terlalu sakit, apalagi kalau Yifnya udah nyepam skill. Jadi item ini juga bagus banget menjadi prioritas Digi di build-nya yang ketiga. Dan last item belum tentu bikin apa guys, karena gamenya udah diakhiri terlebih dahulu, maka item yang ini belum sempat dijadiin ya. Lalu selanjutnya kita lihat dari segi statistik datanya. Ya, pertama-tama kita lihat dari segi hero damage. Yang paling banyak memberikan damage kepada tim musuh dari timnya Diki ialah seorang Clean ternyata guys. Di sini Cleannya sebagai marksman berhasil memberikan damage sebesar 36%. Lalu disusul oleh Xavier sebesar 28%. Dan yang ketiga ialah Karina sebesar 17%. Sementara Diki sama Banditnya sama-sama 10% ya. Tapi di sini Dikinya lebih tinggi ternyata guys. Dia memberikan damage sebesar 21.057, sementara Benedetta-nya cuma 20 ribuan ya. Jadi Dikinya di sini lebih besar daripada Bennett. Lalu dari segi turret damage yang paling rajin untuk push turret ialah Clean. Clean-nya di sini benar-benar menggendong ya. Clean-nya di sini memberikan turret damage sebesar 89%, lalu disusul oleh Karina sebesar 6% dan Dikinya 3% guys. Lalu Xavier sama Benedetta sama-sama 1% ya. Benedettanya tapi di sini lebih tinggi sedikit sebesar dia tepat skornya 429, sementara Xaviernya 311. Lalu dari damage yang diterima, yang paling banyak menerima damage ialah Dikinya guys. Diki menerima damage sebesar 27%, lalu Benedetta sebesar 25%, dan yang ketiga ada Karina sebesar 23%. Lalu dari partisipasi tim fight yang paling rajin untuk join war ialah Diki sebesar 85%, dan yang kedua Xavier sebesar 80%.
Oke guys, itu sekian dari gua. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman kalian. Gua Biru ngucapin terima kasih dan sampai jumpa.